Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Irawan Sukmanugraha. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas terkait proses untuk mendapatkan klien pertama. Jadi di bisnis jasa ini biasanya paling sulit itu untuk mendapatkan klien pertama. Nah, di sini saya ingin berbagi tips nih, gimana caranya kalian bisa dapat klien pertama kalian, khususnya di bisnis wedding organizer yang udah kalian buat sendiri ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat aja di video saat ini. Pada dasarnya saat kalian membuat bisnis wedding organizer ini, jadi kalian ini sudah paham ya, untuk bisnis wedding organizer ini bergerak di bidang jasa. Di mana bisnis yang bergerak di bidang jasa itu, yang dinilai itu adalah nilai kepercayaannya. Jadi terkadang belum tentu WO yang besar itu bisa mendapatkan klien yang banyak gitu. Jadi tergantung kepada kepercayaan dan portofolio kalian. Nah, di sini untuk kalian yang memang mungkin basicnya itu bukan dari dunia perhotelan atau bisnis jasa, mungkin kalian akan kesulitan gitu ke depannya itu di dalam gimana ya caranya ngedapetin klien pertama. Nah, pertama saya cerita dikit mungkin pada saat saya mulai bisnis wedding organizer yang saya bangun ini, dulu itu saya pertama kali coba menjadi panitia keluarga dulu. Seenggaknya saya tahu dulu nih, atau kalian tahu dulu step by stepnya untuk membuat suatu acara atau yang dilakukan wedding organizer di acara pernikahan keluarga kalian itu seperti apa gitu. Jadi kalian udah punya gambaran di situ. Nah, setelah itu saya cerita dikit, pada saat zaman dahulu itu saya mulainya itu nggak dari acara nikahan dulu. Jadi waktu itu saya pertama kali cobanya itu menjadi yang mengelola tunangan gitu. Jadi waktu itu kebetulan ada teman saya yang mau tunangan dan dia itu butuh bantuan. Waktu itu saya gerak sendiri. Di situ saya bantu untuk mengelola acara pertunangannya dia. Nah, di situ saya juga nggak dibayar dan berlanjut pada bulan berikutnya ada rekan saya yang ingin tunangan juga. Nah, di situ saya baru mulai berbayar karena saya narik 2 orang. Di situ pertama kali pada saat acara tunangan itu saya dapetin atau dibayar sebesar 1 juta rupiah, dan itu dibagi untuk 3 orang pada saat waktu itu. Itu adalah gaji pertama saya. Pada saat kalian menghandle acara rekan kalian atau saudara kalian atau teman kalian, kalian membutuhkan di situ ada 1 orang yang bantu kalian untuk menghandle acara tersebut atau sebagai runner, dan kalian butuh 1 orang lagi yang khusus untuk foto atau mendokumentasikan acara tersebut. Jadi dari mulai di situ kalian sudah mulai punya portofolio, dan kalian itu nggak usah buat Instagram untuk wedding organizer kalian sendiri. Kalian bisa coba pasarkan aja di Instagram pribadi kalian, dimana kalian itu di situ mencoba nge-branding diri kalian bahwa diri kalian itu menjual suatu bisnis wedding organizer atau kalian itu bergerak di bidang jasa wedding organizer. Nah, selanjutnya pada saat itu saya bekerja sama dengan catering juga, atau saya jadinya dapat kepercayaan dari suatu catering diminta untuk menghandle suatu acara pernikahan pada saat waktu itu. Dan di situ kebetulan tim saya baru ada 3 orang dan mulai merekrut orang lagi untuk membantu menghandle acara pernikahan tersebut. Nah, alhasil itu adalah portofolio pertama saya untuk menghandle suatu acara pernikahan. Nah, baru setelah itu saya mendapatkan klien kembali berdasarkan dari foto-foto yang telah didapat dari vendor foto pada saat acara pernikahan yang saya handle pertama kali. Jadi teman-teman nggak instan juga ya, karena sebenarnya bisnis wedding organizer ini sebenarnya tidak mengeluarkan modal yang cukup besar, tapi lebih dari koneksi sama tenaga gitu. Dan kalian harus mulai nge-branding diri kalian juga bahwa kalian itu bergerak di bidang tersebut, dimana kalian bisa menjualnya itu ke teman-teman dekat kalian dulu, dan teman-teman dekat kalian itu memang percaya sama kalian juga. Jadi memang bisnis jasa ini sangat rentan lah sama namanya kepercayaan gitu, atau sangat erat sama namanya kepercayaan. Nah, jadi kalau kalian yang masih bingung, semoga video ini bisa menjawab kebingungan kalian atau pertanyaan kalian. Nah, sebenarnya kalian bisa juga siasatinnya dengan kolaborasi sama vendor-vendor lain. Contohnya misalnya sama catering, dimana saat klien itu membeli catering atau paket catering tersebut, di situ klien juga mendapatkan paket wedding organizer juga. Dan saran saya sih kalau untuk awal-awal nih, untuk membangun branding kalian sama nambahin portofolio
jasa kalian ke depannya, better sih jangan komersil dulu gitu. Jadi kalian coba hitung saja biaya dasarnya itu berapa. Kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya. Baru di situ kalian coba handle suatu acaranya juga dan coba handle sebaik mungkin. Baru setelah itu kalian mulai banyak portofolionya atau banyak pengalamannya dan banyak aset foto juga yang bisa dijual atau bisa dipasarkan. Nah, baru di situ kalian mulai komersil, dan komersil juga kalau bisa untuk awalan sih jangan terlalu mahal gitu. Intinya balik lagi ke tujuan awal kalian membuat wedding organizer. Untuk awalan sih untuk meningkatkan nilai value kalian, better kalian itu memang niatnya itu membantu khususnya teman-teman kalian yang memang ingin menikah gitu, dimana teman-teman kalian gak usah mengeluarkan biaya yang besar, tapi kalian bisa memberikan jasa yang terbaik kepada teman-teman kalian. So, jadi segitu aja video dari saya ini. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman sama teman-teman yang bingung untuk mendapatkan klien pertama di bisnis wedding organizer kalian itu kayak gimana. Nah, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini agar saya bisa update lagi video-video selanjutnya gitu. Nah, kalau kalian masih bingung mungkin atau minta membahas hal lain terkait wedding organizer, kalian bisa isi aja di kolom komentar di bawah ini. Untuk kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan untuk yang baru mulai juga jangan patah semangat ya. Kalian bisa coba dari tips-tips yang memang saya pernah lakukan ini gitu. Jadi saya Irawan pamit, bye bye.